إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا فتاح يا كريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia lahir maupun batin, yang dengannya kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam perkara dunia dan urusan ibadah. Dan juga kita memuji Allah atas nama-namanya yang husna. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, penutup para nabi, yang tidak ada nabi setelahnya, yang dengan perantara beliau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah bisa sampai kepada kita. Adapun khutbah kita kali ini yaitu berbicara tentang makna yang terkandung atau hikmah yang terkandung, pelajaran yang terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang cerdas? Manil kayyis, siapakah orang yang cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahih, dihasankan oleh beliau dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu. Ada dua penafsiran dari para ulama. Dana nafsahu, yang pertama, orang yang selalu introspeksi dirinya.
evaluasi. Kemudian makna yang kedua, orang yang selalu mengekang jiwanya untuk berbuat baik. Ketika berhadapan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia berusaha untuk tinggalkan. Dia kekang jiwanya walaupun dia suka. Karena dia tahu itu perkara yang diharamkan, dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, zat yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadanya, maka dia terkekang. Dia menahan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian penggalan yang kedua, kata Rasulullah SAW, dan beramal untuk masa setelah kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Menurut definisi Rasulullah selaku pembawa syariat, selaku yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini definisi dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan beliau yang suci. Tidak ada definisi yang terbaik selain definisi yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi apa yang telah dia lakukan, dia amalkan berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Apakah baik atau buruk? Kalau baik, dia bersyukur kepada Allah karena memberikan hidayah, taufik kepadanya untuk berbuat baik. Kalau buruk, maka dia membenahi dirinya, berusaha membenahi, memperbaiki apa yang telah dia luputkan dari kekurangan-kekurangan, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak makhluk. Ini orang yang cerdas. Definisi cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin mencari definisi apa itu cerdas menurut selainnya, karena definisi menurut selainnya hanya berkaitan dengan perkara yang fisik, hal-hal yang sifatnya fisik. Cerdas adalah cepat dalam menganalisa, cerdas adalah cepat menghafal, cepat berpikir, cepat mencari solusi. Itu cerdas dalam pandangan fisik. Tapi definisi dari Rasulullah adalah hakikat, esensi dari kecerdasan, yaitu orang yang menghindari perkara yang membahayakan dirinya dan melakukan perkara yang menyelamatkan, membahagiakan dirinya. Kalau kita lihat ada orang yang membakar uangnya, kita katakan orang bodoh. Membakar hartanya, rumahnya, bodoh. Gila orang bodoh. Masa orang cerdas seperti itu? Atau menceburkan dirinya pada kebinasaan, membunuh dirinya, mencelakakan dirinya, orang bodoh. Atau membuat sesuatu yang memalukan, juga orang bodoh. Bukan orang pintar seperti itu. Tapi hakikat kepintaran yang dimiliki oleh seseorang adalah ketika dia menghindari sesuatu yang membinasakan dirinya, menghindari sesuatu yang membuat malu dirinya, menghindari sesuatu yang menyengsarakan dirinya. Itu orang cerdas. Itu hakikat kecerdasan, esensi kecerdasan. Dan dalam pandangan Rasulullah, dan ini definisi yang mencakup, definisi inti dari definisi dari kecerdasan, dan ini menurut keimanan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan kepada Islam, bahwasanya setelah kematian ini ada kehidupan. Setelah kematian kita di dunia ada kehidupan di akhirat.
Kehidupan yang seperti apa yang akan mempertanggungjawabkan kelakuan-kelakuan kita di dunia. Yang berbuat baik di dunia akan baik di akhirat, yang berbuat buruk di dunia akan buruk di akhirat. Sengsara dia. Apakah cerdas orang yang melakukan sesuatu yang membahayakan dia di akhirat? Cerdas apa seperti ini? Itu esensi kecerdasan, hakikat dari kecerdasan. Apakah cerdas orang yang membahayakan dirinya di akhirat, membuat dirinya sengsara di akhirat? Orang bodoh. Bodoh. Dan ini definisi yang bagus, yang mencakup bahkan inti dari definisi kecerdasan seseorang. Bukan sederet titel, bukan pendidikan yang tinggi, bukan sekolah-sekolah yang tinggi, bukan. Tapi jangan disalahpahami bahwasanya pendidikan sekolah itu tidak ada gunanya. Tidak. Ada gunanya. Supaya kita mengajak kita untuk bisa berpikir, mudah menganalisa. Tapi yang aneh, orang pendidikannya tinggi tapi kelakuannya rendah. Sekolahnya tinggi, kelakuannya rendah. Bukan orang cerdas. Kenapa meninggalkan sholat 5 waktu? Tidak berpuasa, mengambil hak orang lain, harta orang lain, menzolimi sesama, istri, anak, berdurhaka kepada orang tuanya. Cerdas apa yang seperti ini? Bodoh. Itu orang bodoh. Kenapa? Karena perkara ini akan menyebabkan dia sengsara di akhirat, celaka di akhirat. Dan definisi yang mencakup, yaitu orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang berusaha memperbaiki dirinya, introspeksi apa yang telah dia lakukan dari amalan-amalan yang diperintah oleh Allah. Kalau bagus dia bersyukur, kalau tidak bagus dia berusaha memperbaiki untuk kehidupan kebahagiaannya di akhirat, terhindar dari kesengsaraan di akhirat. Dan wa amila lima ba'dal maut, dan terus beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Itu definisi dari cerdas. Itu definisi dari cerdas para jamaah semua. Rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan amalan apa yang dimaksud oleh Rasulullah dan Allah untuk yang kita akan persiapkan untuk masa setelah kematian kita. Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, jangan lari dari Al-Quran dan hadis. Ini keselamatan kita. Betapa banyak orang yang keliru dalam mendefinisikan, akhirnya keliru dalam tindakan dan amalan karena salah definisi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya juga merupakan persiapan kita untuk masa setelah kematian kita, adalah amalan yang terbaik, ahsan, amalan yang paling bagus.
yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hidup untuk beramal, mati mempertanggungjawabkan amalan kita, kelakuan kita. Liyabluwakum, Allah mengatakan agar menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Allah tidak memerintah paling banyak amalannya. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya tapi paling bagus? Karena mungkin datang beberapa hadis, mungkin telah datang kepada kita beberapa hadis yang menceritakan orang yang membawa amalan yang sangat banyak pada hari kiamat tapi minus, tetap masuk neraka. Sebabnya dua. Yang pertama karena amalannya tidak bagus. Yang kedua karena banyak berbuat zalim kepada manusia, sehingga amalannya hanya membayar hutang saja. Maka mari kita perbaiki introspeksi, mendorong diri kita untuk melakukan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik seperti apa ditafsirkan oleh para ulama, yaitu amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa itu amalan yang ikhlas? Yaitu ketika beramal, sholat, memperbagus sholatnya. Bagaimana? Yaitu hatinya berharap kepada Allah agar diberi pahala, diganjar oleh Allah, mengharap ridha Allah supaya Allah ridha kepadanya. Allah memuji dia, Allah memberikan penilaian kepada dia, bukan penilaian makhluk manusia, bukan, tapi penilaian Allah, ridha Allah, ganjaran dari Allah. Itu ikhlas. Selalu merasa diawasi ketika beramal. Kita lihat kalau orang sementara kerja, ada mandornya, ada pengawas, ada CCTV, kasih baik amalannya, perbagus amalannya. Ini yang mengawasi kita Allah, yang tidak terluput sedikit pun apa yang kita kerjakan, lahir maupun batin, kecuali Dia tahu. Kita beramal harus perbagus karena Allah mengawasi kita. Dan juga para jamaah semua, di kehidupan kita sehari-hari, ingin kita mempersembahkan sesuatu kepada orang lain, yang ingin sesuatu yang ingin dikerjakannya, kita persembahkan sesuatu yang buruk, dia akan mencela sesuatu tersebut, memberi penilaian yang buruk. Misalnya membuatkan saya rumah asal-asalan jadi, dia akan memberi penilaian yang buruk. Apa model seperti ini? Sesuatu yang kita persembahkan kepada manusia saja, dari pekerjaan kita atau apa yang diinginkan, sesuatu yang buruk asal-asalan jadi, itu sudah penilaiannya buruk, bahkan menyebabkan tidak akan diterima oleh orang tadi. Bagaimana dengan Rabbul Izzati wal Jalal? Masa mempersembahkan amalan yang buruk? Salat kita, zakat kita, puasa kita, zikir kita, taubat kita harus bagus. Kita persembahkan harus bagus, jangan asal-asalan. Itulah yang dimaksud ahsanu amala, yang terbaik amalannya, bukan banyak, bagus dia perbagus amalannya ini, walaupun kecil, amalan kecil bagus dia bikin, dia persembahkan buat Allah Subhanahu, sehingga Allah memberi penilaian yang tinggi, naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang terbaik, itu yang kita persembahkan. Kalau orang amalannya bagus, baik, dia lakukan yang terbaik, demikian juga hubungannya kepada manusia sama manusia bagus, insya Allah di akhirat resiko untuk rugi kecil. Risiko untuk rugi kecil karena amalan yang bagus pahalanya besar. Untuk apa amalan banyak tapi pahalanya kecil? Belum lagi hutang yang banyak, zalim kepada manusia, hubungan kepada manusia tidak bagus. Akhirnya amalannya tadi dipakai membayar hutang. Sana dia zalimi, sana dia hina, sana dia ambil hartanya, sana dia korup. Bayangkan berapa korupsi. Kita yang dia ambil tadi harus, karena di akhirat bukan berupa harta pengembalian, bayar hutang bukan berupa harta, berupa amalan yang diambil, ditarik dari kita, berugi kita. Jadi mari kita perbagus amalan kita, hubungan kita kepada Allah perbagus, ibadah kita kepada sesama manusia juga perbagus. Jangan sampai menzalimi hartanya, hak-haknya kita ambil, kita rampas, hina kita hina,
atau darahnya kita tumpahkan. Waliyadzubillah. Mari kita perbagus amalan kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, sholat kita juga ini yang sebagai adalah merupakan fondasi ibadah, fondasi Islam, tiang Islam, yang kalau dia buruk sudah tidak dianggap amalan lain. Mari kita perbagusin sholat kita, kondisi hati kita ketika beribadah kepada Allah kita perbagus supaya nilainya di sisi Allah juga bagus. Itu yang diinginkan oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ikhlas dan sesuai tata caranya, kaifiatnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari para jamaah semua kita berusaha menjadi orang yang cerdas, berusaha dengan mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, beramal sebaik-baiknya, mempersiapkan bekal setelah kematian, yaitu dengan beramal sebaik-baiknya. Demikianlah yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang memperberat timbangan kita di akhirat dan menghapus dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.